Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada materi kuliah hari ini. Untuk melanjutkan materi karakteristik dan perkembangan belajar siswa MI yang telah saya bahas pekan lalu, kali ini saya ingin membahas tentang gambaran umum materi faktor yang mempengaruhi belajar siswa madrasah ibtidaiyah, terutama untuk pelajaran akidah akhlak. Kemajuan teknologi memberi pengaruh besar pada perkembangan pendidikan. Selain memberikan dampak positif bagi kemajuan sarana belajar siswa, juga menimbulkan dampak negatif, yakni faktor media dan motivasi siswa untuk mencari sumber belajar. Nah, dampak-dampak tersebut merupakan sedikit dari faktor-faktor yang bisa kita temukan di lapangan. Karena setiap siswa itu mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga proses belajar pun berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa ini dapat digolongkan menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri dan mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang pertama, faktor fisiologis. Kalau kita dengar dari namanya, faktor fisiologis adalah yang berhubungan dengan kondisi fisik siswa. Dalam kondisi ini bisa terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah keadaan jasmani. Nah, jika kondisi fisik siswa segar bugar, maka akan berdampak positif bagi kemajuan aktivitas belajar siswa tersebut. Kemudian, yang kedua adalah fungsi jasmani. Yang dimaksud dengan fungsi jasmani adalah keadaan panca indera yang digunakan siswa ketika belajar, juga mempengaruhi hasil belajar. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis maksudnya adalah keadaan psikologis siswa yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, ingatan, minat, sikap, bakat, konsentrasi belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. Ada banyak sekali faktor-faktor dari psikologis ini. Yang pertama adalah kecerdasan siswa. Faktor ini sangat menentukan keberhasilan belajar siswa, yang mana semakin tinggi tingkat intelijensi siswa, maka semakin besar peluang dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun sebaliknya, apabila tingkat intelijensi siswa rendah, maka semakin kecil peluang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada motivasi. Motivasi seperti yang kita pelajari pada materi yang lalu, motivasi merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Nah, kemarin kan sudah kita bahas tentang motivasi, itu terbagi menjadi dua, intrinsik yang berasal dari dalam dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Saya kira kalian semua sudah mengerti tentang motivasi. Kemudian yang ketiga ada ingatan. Nah, saya ingin bertanya dulu, pernahkah kamu dalam keadaan seperti ini? Pada awal pertemuan, kalian menerima kesan dari seseorang, kemudian menyimpan kesan tersebut, dan langkah selanjutnya kalian memproduksi sendiri kesan tersebut. Kecakapan menerima kesan sangat erat kaitannya dengan belajar. Melalui ini, siswa menjadi mudah untuk mengingat hal-hal yang dipelajarinya. Melalui ingatan ini, siswa menjadi mudah menghafal Asmaul Husna, kalimat thayyibah, rukun iman, rukun Islam, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada minat. Minat bisa berarti ketertarikan atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat juga bisa disamakan dengan kecerdasan dan motivasi, karena sama-sama memberikan pengaruh terhadap aktivitas belajar. Oleh karena itu, peran guru sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan minat belajar siswa.
Dan yang kelima ada faktor sikap. Sikap merupakan gejala internal yang timbul guna mereaksi atau merespon terhadap sesuatu. Sikap juga mengandung penilaian terhadap apa yang diterima siswa, karena ada kalanya siswa itu bereaksi, seperti menerima, menolak, atau bahkan mengabaikan kesempatan belajar. Dan faktor keenam adalah bakat. Bakat merupakan dasar kemampuan bawaan yang muncul ketika siswa melakukan sesuatu tanpa didahului oleh upaya pendidikan atau pelatihan. Maka apabila bakat yang dimiliki siswa sesuai dengan apa yang dipelajarinya, maka kemampuan mereka akan menjadi lebih terasah. Yang ketujuh, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan usaha pemusatan perhatian pada pelajaran. Untuk memperkuat pemusatan perhatian, guru perlu terampil menggunakan berbagai macam strategi belajar mengajar, perhitungan waktu belajar, dan tahu kapan harus beristirahat. Dalam beberapa studi, kekuatan perhatian anak-anak adalah 30-40 menit pertama. Maka dari itu, sangat dianjurkan adanya selingan istirahat beberapa menit. Faktor yang kedelapan ada rasa percaya diri. Rasa percaya diri timbul dari keinginan diri siswa untuk bertindak dan berhasil. Dan jika mengikuti perkembangan masa kini, rasa percaya diri ini bisa timbul akibat pengakuan dari lingkungan sekitar. Begitu pula dalam proses belajar. Semakin berprestasi atau sering menyelesaikan tugas, maka semakin besar pula mendapatkan pengakuan umum dan rasa percaya diri pun semakin besar pada siswa tersebut. Dan untuk yang terakhir dari faktor psikologis adalah kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari, dapat kita temukan beberapa kebiasaan yang menghambat kemajuan belajar. Antara lain, seperti belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, belajar hanya di akhir semester, bersekolah hanya untuk bergengsi, datang terlambat dan bergaya seperti pemimpin, menggurui teman lain, membuli teman lain, kemudian bergaya meminta belas kasihan tanpa belajar. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini biasanya timbul akibat ketidaktahuan siswa akan arti belajar bagi dirinya sendiri. Hal ini dapat ditanggulangi dengan peran guru yang memupuk motivasi belajar siswa. Kemudian kita beralih ke faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar, yang mana faktor eksternal ini terbagi lagi menjadi dua, yakni faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang pertama, lingkungan sosial. Ada banyak sekali lingkungan sosial yang ada di sekitar siswa, yakni yang mencakup pergaulan siswa dengan orang sekitarnya. Kemudian sikap dan perilaku orang sekitar siswa, yang banyak mempengaruhi proses belajar siswa dalam lingkungan sosial. Bisa jadi mereka adalah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Selain di rumah, ada pula lingkungan sosial sekolah. Hubungan harmonis antara siswa dengan para guru, para administrasi, dan teman-teman sekelas, bahkan satu sekolahan, juga mempengaruhi motivasi belajar siswa dan menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar. Lalu ke ranah yang lebih luas, ada lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat siswa tinggal juga mempengaruhi belajar siswa. Apabila lingkungannya kumuh, keadaan masyarakat, dan banyaknya orang terlantar juga mempengaruhi belajar siswa. Seperti halnya kesulitan mencari teman belajar, atau mencari teman diskusi, atau mencari buku yang terkait dengan pelajaran siswa tersebut. Dan lingkungan yang paling vital adalah lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini juga mempengaruhi proses belajar, di mana adanya ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, dan demografi letak rumah itu mempengaruhi proses belajar siswa. Karena hubungan keluarga yang harmonis akan berdampak positif bagi aktivitas belajar siswa. Setelah kita mengetahui faktor-faktor dari lingkungan sosial, sekarang ada yang namanya faktor-faktor yang berasal dari lingkungan non-sosial. Yang pertama, lingkungan alamiah adalah keadaan lingkungan tempat tinggal siswa, mulai dari suhu dan kelembapan udara. Semakin baik kualitas udara, maka akan berpengaruh positif pada perkembangan belajar. Misalnya saja, kita lebih merasa cepat paham apabila menghafal atau belajar di pagi hari, karena udara pada jam segitu masih tergolong segar. Begitu juga kualitas udara di kelas. Agar hasil belajar memuaskan,
suhu dan udara harus juga diperhatikan. Kemudian ada yang namanya faktor instrumental. Instrumen atau alat terdiri dari hardware dan software. Yang termasuk hardware seperti gedung, sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk software terdiri dari kurikulum sekolah, peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan lain-lain. Dan faktor yang terakhir adalah faktor materi pelajaran. Faktor ini harus disesuaikan dengan usia perkembangan siswa dan metode mengajar guru. Guru juga harus menguasai materi dan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan keadaan siswa. Gunanya untuk apa? Agar guru dapat memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas belajar siswa. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.